Halo teman-teman semuanya, jadi video kali ini adalah lanjutan dari video sebelumnya. Bagi teman-teman yang ingin download soal-soal OSP 2019, linknya sudah saya siapkan di deskripsi di bawah ya. Tapi seperti biasa, sebelum kita lanjut ke videonya, terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe channel ini. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu, karena subscribe itu gratis. Halo, kembali lagi bersama saya Kak Iksan, masih di pembahasan OSN 2019 tingkat provinsi untuk bidang studi matematika SD. Kali ini kita akan lanjut pembahasan kita dari video sebelumnya. Nah, jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal nomor 11 sampai beberapa soal selanjutnya. Oke, langsung saja. Jadi kita mulai di soal nomor 11. Adik-adik bisa perhatikan soal di bawah ini. Oke, jadi untuk soal nomor 11, adik-adik belum perhatikan. Jadi dari soal ini dijelaskan bahwa ayah Eko bekerja dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Jadi hari Sabtu dan Minggunya ayah Eko libur. Nah, untuk biaya akomodasi ayah Eko setiap harinya pulang pergi dari kantor itu sebesar 60.000 ya. 60.000. Nah, sedangkan pada hari Senin, jadi khusus hari Senin biayanya lebih mahal sebanyak 12.500 dari hari sebelumnya. Nah, jika untuk mencari biaya minimum yang dikeluarkan oleh ayah Eko selama 1 bulan, maka yang perlu kita perhatikan adalah aktivitas ayah Eko berkantor dari 1 bulan itu. Nah, sekarang jadi kita bisa lakukan Jadi kita bisa lakukan atau mengatur kegiatan ayah Eko selama 1 bulan itu. Jadi yang pertama yang harus adik-adik lakukan adalah saya buat daftar dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Nah, karena yang ditanyakan adalah biaya minimum yang dikeluarkan oleh ayah Eko dalam 1 bulan itu, maka hari Sabtu dan Minggu itu kita harus fullkan dalam 1 bulan. Nah, oleh karena itu kita bisa tempatkan tanggal 1 itu mulai dari hari Sabtu. Oke ya, jadi tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Nah, jadi seperti yang saya katakan, agar biaya yang dikeluarkan ayah Eko dalam sebulan itu seefisien mungkin atau seminimum mungkin, maka jumlah hari dalam sebulan itu kita usahakan hari Sabtu dan Minggunya itu full. Jadi ayah Eko hanya bekerja selama jadi hari kerja ayah Eko dari Senin sampai Jumat itu ada bisa lihat di kotak berwarna biru. Nah, sekarang terkhusus untuk hari Senin, ini biayanya lebih mahal daripada biaya akomodasi dari hari-hari sebelumnya. Nah, maka di sini kita bisa temukan biaya yang dikeluarkan Pak Eko seminimum mungkin. Jadi biaya minimumnya bisa kita hitung. Oke. Nah, jadi karena di hari biasa biayanya 60.000, sedangkan hari Senin lebih mahal, jadi hari Senin itu lebih mahal 12.500, maka biaya yang dikeluarkan oleh ayah Eko itu kita perhatikan hari Seninnya ternyata ada 4 hari, berarti 4 kali 60.000 ditambah dengan 12.500 lalu ditambah dengan sisa hari lainnya. Jadi sisa hari lainnya kita bisa lihat 4 kali 4 jadi 16 hari, jadi 16 dikali 60.000. Ya, jadilah biaya minimum yang akan dikeluarkan oleh ayah Eko dalam sebulan. Nah, sekarang tinggal kita hitung. Jadi ini sama dengan 4 kali 72.500 ditambah dengan 96, berarti ini sama dengan 960.000. Nah,
kalau kita jumlahkan dengan 4 kali 72.500, maka nanti kita akan peroleh 1.250.000 rupiah. Nah, inilah biaya minimum atau biaya paling sedikit yang dikeluarkan oleh Ayah Eko dalam sebulan. Oke, kita lanjut untuk soal nomor 12. Adik-adik silakan perhatikan soal di bawah ini. Oke, jadi adik-adik untuk soal nomor 12 ini kalian bisa misalkan jumlah kaos itu adalah A. Jadi saya misalkan A itu adalah jumlah dari kaos. Kemudian B itu saya misalkan jumlah dari kemeja. Sedangkan C kita bisa misalkan jumlah dari celana. Nah, sekarang Ibu Ani ini membeli kaos, kemeja, dan celana dalam jumlah tertentu. Jadi kaosnya Ibu Ani membeli sebanyak 3/4 lusin. Oke. Nah, ini sama saja dengan, karena satu lusin itu sama dengan 12 buah, berarti 12 dibagi 4 dapatnya 3 kali 3 dapatnya 9. Berarti ini sama saja dengan 9 lembar. Oke. Nah, kemudian Ibu Ani juga membeli kemeja sebanyak setengah lusin. Oke. Nah, karena satu lusin 12 berarti setengah lusin itu sama saja dengan 6 lembar atau 6 buah. Nah, selanjutnya celana yang dibeli Ibu Ani itu sejumlah 1/4 kodi. Oke. Nah, satu kodi nilainya 20 buah. Jadi 20 dibagi 4 sama dengan 5 buah atau 5 lembar. Nah, inilah yang dibeli oleh Ibu Ani. Nah, sekarang dengan pembelian ini Ibu Ani kemudian membayar 1.400.000. Jadi bisa saya tuliskan bahwa 9 lembar untuk A, kemudian ditambah dengan 6 lembar untuk kemejanya, ditambah dengan 5 lembar untuk celana. Ini Ibu Ani membayar senilai 1.400.000. Nah, sekarang Anda boleh perhatikan di soal dikatakan bahwa harga satu buah celana itu sama dengan 2 kali harga satu buah kaos. Diketahui pula bahwa harga setengah lusin kemeja sama dengan harga 3/4 lusin kaos. Berarti bisa saya tulis 6B sama dengan 9A. Oke. Nah, sekarang coba Anda perhatikan. Jadi tinggal kita substitusi nilai ini ke persamaan yang sebelumnya. Nah, di sini 9A ya. Jadi tetap saya tulis 9A. Kemudian 6B itu sama dengan 9A, berarti 6B saya ganti dengan 9A. Lalu ditambah 5C. 1C nilainya 2A, berarti 5C nilainya sama saja dengan 5 kali 2A, berarti 10A. Ini totalnya 1.400.000 rupiah. Nah, sekarang tinggal kita jumlahkan. Nah, kalau kita jumlahkan, oke, ini totalnya menjadi 28A sama dengan 1.400.000 rupiah. Berarti untuk 1A nilainya sama saja dengan 1.400.000 kita bagi dengan 28. Nah, sehingga nilai A itu kita bisa dapatkan hasilnya adalah 50.000. Nah, karena A-nya nilainya 50.000, berarti kita bisa cari nilai B dan nilai C. Nah, untuk mencari nilai B, jadi untuk mencari nilai B berarti tinggal kita masukkan ke persamaan ini. Nah, di soal dikatakan bahwa 6B itu sama dengan 9A. Berarti B itu adalah 9A, hanya kita ganti menjadi 50.000, lalu dibagi dengan A. Akhirnya kita peroleh nilai B itu sama dengan 75.000. Nah, nilai A sudah dapat, nilai B sudah dapat, sekarang tinggal kita cari nilai C. Nah, untuk mencari nilai C, oke, nilai C itu katanya sama dengan 2A. Berarti 2 kali nilai A-nya 50.000, berarti sama saja dengan
100.000. Oke ya. Nah, karena nilai A, B, dan C sudah ditemukan, maka kita bisa hitung perbandingan A, kemudian B, dan C. Nah, tinggal adik-adik masukkan nilai A-nya tadi 50.000, kemudian dibandingkan dengan nilai B-nya 75.000, lalu nilai C-nya 100.000. Oke, karena ini akan perbandingan, adik-adik bisa sederhanakan nolnya 3 kita bisa coret, berarti yang tersisa 50, 75, dan 100. Nah, terakhir tinggal kita bagi 25. Nah, kalau kita bagi 25, maka di sini dapatnya 2, kemudian 75 dibagi 25 dapatnya 3, 100 dibagi 25 dapatnya 4. Maka perbandingan A, B, dan C adalah 2:3:4. Oke, kita lanjut untuk soal nomor 13. Jadi untuk soal nomor 13 ini adik-adik silakan perhatikan soal di bawah ya. Nah, untuk soal nomor 13, jika masing-masing huruf A sampai Z berpasangan dengan bilangan asli, contoh A sama dengan 1, B sama dengan 2, dan seterusnya, maka jumlah angka-angka pada kalimat aku suka matematika adalah berapa? Oke, jadi untuk soal nomor 13 ini cukup gampang deh. Yang ditanyakan adalah berapa jumlah angka-angka yang mewakili kalimat aku suka matematika. Oke, nah untuk mendapatkan jawabannya kalian hanya perlu mencari bilangan atau angka-angka yang mewakili setiap huruf. Oke, nah sekarang kita cek kata aku. Aku ini diikuti oleh huruf A yang mewakili huruf pertama pada alfabet, kemudian K mewakili huruf ke-11 berarti ditambah dengan 11, lalu U huruf ke-21 berarti ditambah dengan 21. Nah, ketika kita jumlahkan hasilnya adalah 33. Nah, selanjutnya kata suka. Suka pada alfabet mewakili huruf ke-19. Lalu huruf U tadi sudah huruf ke-21, kemudian K itu huruf ke-11, lalu ditambah dengan A huruf pertama, sehingga hasilnya adalah 52. Nah, terakhir untuk kata matematika, M pada alfabet mewakili huruf ke-13 atau bernilai 13, ditambah A huruf pertama, kemudian T itu huruf ke-20, lalu E huruf ke-5, kemudian kembali ke M huruf ke-13, kemudian huruf A ditambah 1, lalu huruf T kembali mewakili angka 20, ditambahi nilainya 9, kemudian K bernilai 11, terakhir nilai A ditambah 1. Maka yang ini ketika kita jumlahkan hasilnya adalah 94. Nah, karena yang ditanyakan adalah berapa jumlah dari angka-angka yang mewakili kalimat aku suka matematika, berarti gampang tinggal kita jumlahkan semuanya. Jadi ketika kita jumlahkan, nanti kita akan peroleh 33 ditambah dengan 52 ditambah dengan 94, nanti hasilnya adalah 179. Oke, jadi untuk soal nomor 13 jawabannya adalah 179. Oke. Oke, kita lanjut untuk soal nomor 14. Jadi silakan perhatikan soalnya. Jadi untuk soal nomor 14, jika 12/20 sama dengan A per 5 sama dengan 9 per B, maka A ditambah 2B sama dengan berapa? Ya, jadi ini kesamaan atau persamaan pecahan ya. Jadi untuk soal nomor 14 ini diketahui bahwa 12/20 itu nilainya atau setara dengan A per 5 setara juga dengan 9 per B. Ya, nah yang ditanyakan, oke. Nah, jadi yang ditanyakan itu adalah
berapa nilai dari A ditambah 2B. Oke. Nah, sekarang coba adik perhatikan baik-baik. Nah, jadi untuk mencari berapa hasil dari A tambah 2B, adik-adik cukup harus tahu berapa nilai A dan berapa nilai B. Nah, sekarang kita cari nilai A-nya dari persamaan pecahan-pecahan berikut ini. Nah, yang pertama kita harus cari berapa nilai A. Nah, untuk mencari nilai A, maka kita perhatikan hubungan antara pecahan yang pertama dengan pecahan yang kedua. Oke? Nah, di sini dari 20 menuju angka 5 itu cukup kita bagi dengan 4. Nah, berarti ini juga berlaku untuk pembilangnya. Jadi untuk mencari nilai A, maka 12 itu juga harus kita bagi dengan 4. Oke? Maka diperoleh nilai A itu sama dengan 12 dibagi 4. Hasilnya adalah 3. Oke, nah sekarang kita tinggal mencari berapa nilai dari B-nya. Nah, tadi pecahan yang kedua sudah ditemukan, hasilnya adalah 3/5. Nah, 3/5 ini kemudian kita cari hubungannya dengan pecahan yang ketiga, 9/B. Oke ya. Nah, sekarang coba jadi perhatikan. Dari 3 ke 9 itu ternyata cukup kita kali dengan 3. Berarti untuk mencari nilai B ini sama aturannya dengan yang di atas. Tinggal kita kali 3 juga. Berarti 5 dikali 3, maka dapat B-nya adalah 15. Berarti nilai B di sini kita ganti dengan 15, maka 2 kali 15 sama dengan 30. Otomatis jawabannya adalah 33. Oke, jadi untuk soal nomor 14 ini jawabannya adalah 33. Oke, kita lanjut untuk soal nomor 15. Jadi untuk soal nomor 15, adik-adik silakan perhatikan kembali soal di bawah ini. Nah, untuk soal nomor 15 disediakan pola segi 6 seperti pada gambar di soal. Nah, yang ditanyakan adalah banyak segi 6 pada pola 5 itu berapa? Nah, jadi untuk soal seperti nomor 15 ini kalian cukup menemukan rumus pada setiap polanya, atau kita menemukan rumus untuk pola-pola bertingkat seperti pada soal atau seperti pada gambar di soal nomor 5. Nah, jadi kalau kita perhatikan untuk gambar yang pertama, jadi gambar yang pertama itu ini ternyata ada satu. Jadi untuk gambar yang pertama ada 1 segi 6. Nah, untuk gambar yang kedua, adik-adik boleh perhatikan di sini terlihat gambar atau bentuk segi 6-nya itu ada 7 segi 6. Nah, itu diperoleh dari mana? Ternyata diperoleh dari 1 ditambah 6. Oke? Nah, selanjutnya untuk gambar yang ketiga ini, oke, ini kita bisa peroleh jumlah segi 6 pada gambar atau pola yang ketiga dengan cara 1 ditambah 6 ditambah dengan 12. Oke. Nah, selanjutnya untuk pola keempat, oke, kalian bisa perhatikan gambarnya. Ini bisa kita peroleh jumlah segi 6-nya dengan cara 1 ditambah 6 ditambah 12 lalu ditambah dengan 18. Oke, nah untuk pola yang kelima atau pola yang ditanyakan ini, jumlah segi 6-nya bisa didapat dengan cara 1 ditambah 6 ditambah 12 ditambah 18 terakhir ditambah dengan 24. Nah, bilangan-bilangan setelah 1 ini diperoleh dari jumlah atau 6 lebihnya dari bilangan sebelumnya. Nah, berarti kita sudah bisa temukan hasil dari atau banyaknya segi 6 pada pola kelima. Nah, ternyata jawabannya adalah 61 segi 6. Oke, jadi untuk soal nomor 15 jawabannya adalah 61. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini sampai habis. Saksikan video-video selanjutnya.